Halo semuanya, selamat datang. Ini adalah acara Directors Roundtable bersama Harper's Bazaar. Saya Dian Sastrowardoyo akan menengahi pembicaraan hari ini. Dan hari ini kita ada seorang Riri Riza, Gina S. Nur, Teddy Surya Atmaja, Edwin, dan Joko Anwar. Terima kasih atas waktunya dan sudah hadir di sini. Oke, aku akan langsung masuk ke pembahasan pertama. Aku mau nanya nih sama teman-teman sutradara di sini. Selamat datang semuanya. Kan kita tuh industri film Indonesia ini kan sebenarnya sudah berlangsung lama dari New Wave dari zaman Kuldesak itu tahun 99 sampai 2000 sampai sekarang sudah banyak sekali perubahan yang kita bisa lihat di rentang waktu 20 tahun. Dulu kita masih syuting pakai seluloid, pakai film, kita masih harus ganti-ganti magazin film di dalam tas gitu ya. Sekarang sudah ada format digital. Begitu juga dengan outputnya. Sekarang orang bisa diberikan pilihan mau menonton di bioskop ataupun mau menonton secara digital platform. Dan yang menarik adalah bagaimana digital platform ini selain memberikan bentuk baru cara penonton bisa menikmati film, dia juga sekarang menawarkan distribusi yang jauh lebih global. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman sutradara, sejauh mana sih hal ini mempengaruhi proses kreatifnya Anda sebagai seorang storyteller? Apakah ini mempengaruhi proses kreatifnya atau desain dari ceritanya atau bagaimana? Silahkan. Mungkin Bang Joko? Oke, kebetulan gue adalah salah satu filmmaker yang beruntung bisa merasakan dua dunia ya, syuting dengan celluloid dan syuting dengan digital. Kalau ditanya perbedaan kreatif proses selama gue syuting film dan digital, sebenarnya nggak terlalu banyak berubah kecuali untuk special project yang memang mengandalkan kelebihan dari medium digital. Dalam persiapan misalnya ketika gue syuting dengan film tetap membuat planning yang detail, ada shot list supaya filmnya nanti tidak banyak yang terbuang, nggak banyak shot yang diambil tapi ternyata di editing room tidak dibutuhkan. Jadi memang sudah dari awal ada pertimbangan untuk memikirkan apa yang harus di shoot. Kalau dulu pertimbangannya supaya tidak mubazir stok film, sekarang pertimbangannya supaya tidak mubazir waktu. Karena waktu juga sama dengan uang. Tapi ada beberapa project yang memang seperti contohnya film Modus Anomali, banyak shot yang satu shot itu bisa 8 menit, bahkan 10 menit, 12 menit itu memang kalau kita menggunakan stok film tidak bisa dicapai. Jadi kalau misal syuting digital bisa lebih panjang. Dari segi eksplorasi storytelling ketika membuat film dan membuat digital juga tidak banyak berubah. Artinya kebijakan atau keputusan untuk mengambil shot ketika gue syuting dengan film dengan syuting digital tidak banyak berubah, tapi ketika ingin mencapai feel mood and tone dari film memang ada yang disesuaikan. Kalau misalnya pakai stok film kita tahu hasilnya akan sudah ya feel sinematiknya gitu ya? Filmnya itu udah ada, tapi kalau misalnya kita syuting dengan digital ada beberapa setup yang kita sesuaikan sehingga akhirnya mendekati film. Kalau misalnya kita ingin memang resultnya seperti orang melihat film. Ketika gue bikin film Pengabdi Setan kan itu adalah remake dari film tahun 70-an, 80-an dan hasilnya gue ingin orang seperti menonton film tahun 80-an. Jadi kita membuat tes yang tadinya tidak perlu dilakukan ketika kita syuting dengan menggunakan stok film, tapi ketika kita menggunakan digital dan kita mau mengemulasi look dari film, ada beberapa tes yang dilakukan. Itu jadi perlu dilakukan ya untuk di treatment. Mas Riri, ini menarik banget. Mas Riri kan udah bergerilya dari zaman dulu Kuldesak gitu loh. Ini maksud aku kenapa pakai kata gerilya karena aku sebenarnya mau touch masalah financing, Mas gitu loh. Dengan adanya sekarang digital global platform yang mungkin lebih menawarkan alternatif financing juga gitu. Kira-kira ada perubahan nggak sih di saat Mas Riri dan teman-teman mungkin kalau misalnya juga ada tambahan silakan mendesain atau menggagas sebuah film gitu loh. Dulu dan sekarang, kira-kira jadi ada perubahan nggak sih? Ya,
Eh, Kalau saya tuh merasa sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah keinginan kita atau apa yang menjadi dorongan kita membuat film. Dan sampai sekarang sebenarnya memang keragaman ruang putar itu bisa dikatakan atau keragaman pola-pola distribusi itu sebenarnya sudah ada sejak pertama kali kita tadi Dian memulainya ruangan ini kayaknya memulainya pembicaraan tentang film Indonesia sejak reformasi sebenarnya sejak 98 karena kebetulan Kuldesak itu dibuat dan dirilis sekitar 98. Mungkin ada juga saya yakin dulu Teddy juga membuat film pertamanya itu di tahun 90-an akhir. 99-an ya. Iya. Jadi sejak era itu sebenarnya sistem financing film, sistem distribusi film itu sudah mulai lebih luas dibanding sebelumnya, di mana sebelumnya itu cuma bioskop gitu. Nah kalau bicara soal financing, jadinya saya udah mulai mengalami mulai dari istilahnya film yang dibuat dengan taruhan investasi sama grant gitu atau hibah itu ya dari film pertama juga karena dulu Kuldesak juga bikinnya patungan, nggak punya istilahnya cashnya nggak ada, jadinya kita semua cari sumbangan dan in kind gitu ya. Ada orang yang semua orang naruh badan dan naruh uang yang dimiliki sendiri untuk membuat film itu sehingga film itu tidak perlu punya untung. Tapi film feature saya yang pertama langsung film yang pakai investasi gitu. Jadi semuanya dananya itu harus dipertanggungjawabkan dan kita bikinnya juga sedikit kalkulasinya sangat hati-hati kayak tadi Joko bilang kita ngitung berapa stocks yang harus dihabiskan, kita harus punya target berapa scene per hari. Tiba-tiba jadi kayak gitu. Tapi film ketiga saya Eliana film feature kedua itu saya tiba-tiba langsung lagi masuk ke film digital yang syutingnya pakai kayak DV cam gitu dan di hampir semua pendanaannya itu bisa dikatakan hampir kayak grant gitu, tidak ada bayangan harus untung, tapi budgetnya tuh biayanya tuh kecil, jadi syutingnya cuma boleh 12 harian gitu dan pakai digital dan nggak pakai lampunya sangat sedikit. Jadi intinya kalau Dian bertanya apakah sekarang hari ini situasi sekarang dengan maraknya digital platform ini atau hambatan-hambatan yang kita alami sekarang ini adalah sebagian dari praktek dari latihan selama lebih dari hampir 20 tahun ya bikin film. Ini sekarang itu udah prakteknya gitu. Sekarang tuh kita harus siap dan adaptif gitu ya. Dengan segala kemungkinan sistem pembiayaan. Ini menarik banget nih, teman-teman. Aku mau nanya sama Teddy yang filmnya juga baru rilis langsung di platform online digital, Gina dan juga Edwin yang juga filmnya rata-rata sudah langsung justru launchingnya di platform digital. Kan kita soalnya sekarang lagi pandemi dan langsung ada perdebatan atau diskusi sebenarnya tentang masih aman nggak sih kita bisa menonton film itu di bioskop, dan untuk beberapa waktu kan bioskop kita kan masih nggak boleh beroperasi gitu deh, sehingga online platform itu jadi satu pilihan. Ini yang menarik gini nih, kan kalau online platform ini sebenarnya kan mereka baru hadir di beberapa tahun terakhir dari industri film kita kan, sehingga di saat mereka baru hadir perlu kita sadari juga sebenarnya mereka kan juga lagi membangun brand mereka gitu. Mereka lagi establishing their own brand dan perlu kita sadari gitu awal-awal Netflix hadir gitu ya, dia salah satu establishment yang dia pakai adalah dia partner up dengan dia make sure bahwa film Roma tuh launchingnya di dia dan dia kayak membangun reputasi kredibilitasnya dia dengan mengasosiasikan diri dengan all these art house directors gitu loh. Berarti kan ini kita bicara branding, bagaimana director dan produknya itu seperti branding yang bisa co-branding dengan brand online platform ini. Nah, how do you see this, Mas Teddy, Gina dan Edwin? Silakan. Do you feel that ini mereka lebih banyak menang banyak apa kita yang juga diuntungkan sih sama mereka gitu? Mungkin gue dulu kali ya. Boleh, silakan Gina. Gue tuh ngerasa beruntung karena
gue tuh memulai karirnya pada saat sebelum pandemi sih. Gue ngerasa beruntung kalau karir gue tuh sebagai sutradara gitu dimulai tuh sebelum masa pandemi, karena gue tuh mengalami kesempatan untuk ada di bioskop dan ketemu sama orang banyak gitu dengan jalur bioskop, dimana yang menarik tuh adalah ya voice dan brand gue pribadi gitu sebagai sutradara tuh ya beneran orang tuh hadir dan bertemu langsung gitu, tidak ada algoritma yang menghalangi kita berdua gitu antara si filmmaker sama penonton gitu. Nah, yang complicated menurut gue ke depannya adalah dan menurut gue ini kenapa bioskop ataupun alat bentuk platform alat putar lainnya itu perlu ada yang tanpa algoritma. Kurasi algoritma belum tentu menarik agar para bakat-bakat baru ini tuh enggak jadi sekedar quote unquote sekedar apa ya library buat si brand OTT-nya. Itu yang menurut gue tuh yang tricky gitu. Di saat lain ketika kita punya kurasi yang bagus, kita bisa melihat bakat-bakat baru, film-film baru dari seluruh dunia, tapi sadly gitu bisa aja ada bakat-bakat yang nggak ketemu nih sama penontonnya. Betul. Karena algoritmanya kalau misalnya once lo sekali nonton kayak drama gitu, gue tuh kesel banget. Jadi kalau gue buka dari akun akunnya Aris sama gue tuh jadi beda banget gitu. Makanya film bagus gue tonton di tempat gue gitu biar masuklah tuh brand-brand itu, brand-brand itu. Iya, menu-menu itulah ya. Dan ini tuh menarik banget. Jadi tuh pas di round table-nya Hollywood Reporter gitu, si Lulu Wang yang sutradara Farewell, dia menolak untuk dibeli sama Netflix. Dengan kurang lebih alasan yang ya kalau misalnya Scorsese atau Noah Baumbach mungkin nggak apa-apa ketika dibeli, tapi gue nggak ada yang kenal gue. Farewell is gonna be just another movie gitu. Dan tapi menarik ya ketika dari Dua Garis Biru kemudian tayang di bioskop, ditonton jutaan, 2 jutaan, terus kemudian tayang di OTT, itu tuh memperpanjang hidupnya dan diskusinya sih di. Jadi menurut gue tuh kayak menarik ke depannya di masa pandemi ini yang gue nggak tahu ya selesainya berapa lama. Itu tuh ya gimana nih cara kita mempertemukan penonton sama filmnya. Gitu. Mas Teddy, silakan Mas Teddy mau nambahin. Sebenarnya gini, saya mungkin baru rilis film di digital platform di Netflix yang film Affliction itu. Affliction sebenarnya by design itu bukan buat Netflix, bukan buat TV gitu. Emang by design is for cinema gitu. And it was dari film-film yang saya bikin sebelumnya, it was one of those films yang menurut saya it would be more interesting kalau ditontonnya in a group gitu, a group of people gitu dalam cinema. Jadi with a commitment dari penontonnya 90 menit duduk di dalam ruangan yang gelap untuk nonton film Affliction gitu dengan konsep seperti itu. Tapi again because of this pandemic akhirnya and I also have a financer gitu for this film gitu ya. Jadi mungkin we felt that it was the best choice untuk release it di OTT dulu gitu karena cinema juga waktu itu juga belum terlalu kelihatan and this film udah lumayan lama mendemnya gitu. Tapi again gitu, maksudnya very different panggungnya beda ya Netflix digital platform sama cinema tuh totally different karena sekarang aja saya ngerasa gitu bahwa what if-nya tuh ada gitu karena setelah saya nonton Affliction di editing and then people responding to the film gitu ya. Terus saya jadi kepikiran terus, what if kalau dirilisnya di cinema kayak gimana ya? Apa rasanya akan beda nggak ya? The thrill, the emotional connection between the film and the audience itu akan beda atau enggak ya? Karena kan mungkin yang nonton film saya di Netflix bisa aja nontonnya nanti aja, terusinnya nanti aja, di pause dulu, ke kamar mandi dulu, ngurus anak dulu. Jadi pasti different kind of commitment dibanding kalau nontonnya di cinema. However, having said that, ada film saya juga kayak Lovely Man atau About a Woman yang juga ada di Netflix. For some reason, saya ngerasa bahwa penontonnya itu jauh lebih banyak di Netflix ini dibanding waktu Lovely Man was released in the cinema gitu. Because when it was released in the cinema, nobody gives a shit about that film gitu. Nggak ada yang nonton film itu sama sekali gitu. Nggak ada audience sama sekali. Tapi
ever since it was released di Netflix, akhirnya banyak banget yang baru tahu tentang film ini gitu. Jadi I don't know gitu. Jadi apa ya, mixed feeling saja sekarang ini saya terhadap the whole digital platform sama cinema. Nah, ini menarik nih. Jadi tadi kan udah di-mention nih sama Bung Teddy bahwa di saat film itu bisa kita nikmati dalam digital platform, jadi ada pengalaman yang berbeda saat kita mengkonsumsi film gitu loh. Kalau Scorsese bilang film tuh sekarang jadi ada kayak denominator paling rendahnya, yaitu yang disebut-sebut sebagai konten. Film menjadi konten. Apakah film berkonten? Konten itu kan something else gitu. Terus ada satu istilah namanya cinema. Istilah yang hanya digunakan oleh beberapa gelintir orang yang paham, dan kayaknya nih penonton kita hari ini yang akan menonton tayangan ini nanti di YouTube-nya Bazar akan perlu kita share juga nih sebenarnya apa sih yang kita sebut-sebut sebagai cinema. Mungkin Bung Edwin sebagai seseorang yang bahkan pernah berpengalaman merestorasi film-film Indonesia lama gitu. Sebenarnya apa sih definisi cinema buat Bung Edwin? Mungkin enlighten us please. Cinema ya, ini satu kata yang kayak makin apa ya, makin abstrak gitu kayaknya sekarang ini gitu. Ketika kita melihat dalam konteks si konten tadi di mana itu lebih terbiasa kita dengar sekarang ya. Ya buat saya sih kalau saya pribadi sinema itu nggak cuma sekedar apa yang kita lihat. Seperti kata Scorsese juga gitu, kalau kita ngomongin konten itu masih tergantung juga dengan bentuknya gitu. Ada form yang kita harus respon gitu, yang kemudian secara kontras bisa membicarakan konten juga gitu. Ada juga bagaimana cara menontonnya, bagaimana cara kita menikmati konten itu, bagaimana kalau saya menganalogikan air gitu dalam gelas sama dalam botol. Itu ada konten, ada form, dan ada juga cara minumnya gitu ya, pakai sedotan atau pakai minum biasa aja gitu. Nah, sinema itu adalah semua itu. Jadi nggak cuma sekedar konten, form, tapi juga bagaimana kita menonton, di mana kita menonton, bersama siapa. Jadi lebih abstrak lagi gitu, nggak cuma sebagai sesuatu yang gampang didefinisikan. Begitu. Ini menarik banget nih. Jadi kalau misalnya cara menontonnya juga ikut mendefinisikan sinema. Kalau menurut Bung Edwin, film itu kalau kita konsumsi dalam platform digital kan berarti kita bisa konsumsi dengan lewat nonton lewat smartphone, bisa di tablet, bisa di pause dulu. Pengalaman mengkonsumsi sinema itu bisa sesuai kemauan kita. Bisa kita fast forward, bisa kita perlambat, bisa kita pause dan besok lagi kita lanjutin gitu loh. Apakah itu masih tetap pengalaman sinema, Bung? Saya rasa enggak sih kalau untuk itu ya, karena waktu itu, dimensi waktu sangat penting gitu. Bagaimana waktu kita membuat film dan penonton bisa menikmati film itu kan juga tergantung dengan waktu. Ada periode di mana kita nonton, dan waktu di dalam film itu sendiri juga ada juga nih gitu. Ketika kita bisa pause, kita bisa tahu bahwa waktu itu tidak terbatas, itu menjadi satu challenge minimal dalam waktu membuatnya. Kita tidak merancang itu gitu. Kita tidak merancang kapan orang mau pause di situ gitu. Kita tidak pernah tahu itu hal yang nggak mungkin lah kita tahu gitu. Kita merancang dengan kesadaran penuh bahwa ini akan ditonton full 2 jam ya 2 jam gitu. Mau ketiduran terserah gitu, tapi kita tahu ini awalnya di menit pertama sampai menit ke 100 tanpa ada kekhawatiran akan dipost di mana-mana gitu. Dan sementara kalau mungkin sekarang dalam konteks pembuatan konten yang mungkin sengaja banget untuk didistribusikan ke platform streaming, ya itu harus dipikirkan betul-betul gitu. Saya rasa nggak akan ada orang yang pengen mau filmnya di skip kan gitu. Jadi gimana caranya itu satu hal atau teknik yang mungkin perlu dipelajari sekarang, karena minimal buat saya pribadi, saya belum pernah terlalu terlibat untuk memikirkan atau secara craftsmanship gimana caranya orang nggak nge-pause atau berhenti di tengah-tengah gitu. Itu satu hal yang belum pernah saya kerjakan gitu. Dari awal kita ngomongin sinema, ketertarikan kita terhadap sinema, kita udah tahu bedanya dengan TV gitu. TV ada gangguan segala macam, dan itu butuh craftsmanship sendiri juga gitu untuk membuat orang
betah di sana gitu. Terbukti gitu ketika kita ngomongin serial TV yang sebenarnya juga di era platform ini menjadi sangat berkembang sekali gitu, bagaimana orang betah 4 jam 5 jam gitu nyambung terus gitu. Itu kan craftsmanship yang merespon dulu cliffhanger gitu kan dalam TV gitu. Dan itu sangat makin jago lah gitu ya ini perkembangannya gitu. Nah di sinema itu tuh yang kemudian waktu kita membuat film untuk platform streaming, bagaimana kita merespon waktu itu menjadi sebuah hal yang menarik, dan buat saya sih itu semacam motivasi lah gitu untuk zaman sekarang ini itu untuk membuat apa yang saya suka dari sinema di challenge dengan seperti ini, behavior seperti ini. Silakan Mas Riri mau menambahkan, mau menanggapi nggak? Iya, kalau saya juga melihat bahwa perkembangan ini sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru ya. Maksudnya sinema pun dari dulu itu ada sebuah periode di mana sinema itu harus mempertimbangkan bahwa proyektor itu cuma satu gitu. Kemudian pada saat tertentu dia harus diberi intermission dulu, didinginin dulu gitu. Layar lampunya gitu. Sehingga orang-orang bisa jajan dulu keluar, kemudian bisa berganti tempat duduk, kemudian mereka bisa ngobrol. Dan dulu pun sinema itu pada awalnya misalnya silent gitu ya, di mana ada pemainnya yang mengisinya dengan musik gitu, supaya dia lengkap sebagai sebuah pengalaman. Kemudian sinema juga itu bahkan misalnya filmnya Murnau Metropolis itu pernah diputar di Jakarta dengan orkestra yang ditulis oleh orang Jerman tapi dimainkan oleh pemain musisi Indonesia. Terus habis itu dia boleh menginterpretasinya berbeda gitu. Jadi sebenarnya pengalaman sinema dan dengan berbagai metode atau sistem menontonnya itu berjalan sesuai sejarah juga gitu. Dan saya yakin sekarang ini kita berada di sebuah realm yang baru lagi nih, di mana misalnya kayak struktur babakan film itu juga harus dibagi-bagi sesuai dengan kecenderungan orang menontonnya. Misalnya kayak ada film yang harus maksudnya gini, pernah nih ada percakapan 1-2 tahun yang lalu ketika ada sebuah digital platform baru mau dimulai di Indonesia. Tolong bikin cerita yang orang bisa nonton sambil dengan mempertimbangkan berapa span MRT gitu di Jakarta. Jadi kalau berangkat dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI itu sekitar 25 menit, tolong dong bikinin yang durasinya segituan di dalam pertimbangan struktur penulisan kalian gitu. Oh gitu. Ya mungkin itu bagian dari sebuah pemikiran bahwa film itu bisa ditulis berdasarkan hasil survei lembaga research atau algoritme atau apapun gitu. Jadi ini adalah satu perkembangan yang ya lagi-lagi kalau sebagai pembuat film sih menurut saya kita maunya apa aja dulu yang penting gitu. Itu dulu gitu. Kita maunya apa. Nanti ketika kemauan kita itu kita bungkus dengan kuat, mudah-mudahan semua orang akan ngikut gitu ya. Ya itu yang seperti yang dilakukan oleh Alfonso Cuarón dengan Roma gitu. Itu film bukan mengikuti pola-pola digital platform banget sih, maksudnya shotnya lebar banget, kadang-kadang ada tracking shot yang panjang gitu. Itu pure cinema sih beberapa bagian, tapi diproduksi oleh Netflix dan tidak boleh main di bioskop oleh Netflix, dilarang untuk main di bioskop. Bong Joon-ho juga membuat Okja dengan pola-pola sinematik yang menurut saya sangat ya pure cinema gitu ya, banyak bagian-bagian yang pure cinema, tapi ya dia dibiayai oleh Netflix. Scorsese pernah membuat film Silence yang juga sangat secara irama, secara sinema, secara gaya sinematiknya itu sangat menantang gitu ya, banyak long take, banyak tracking shot, banyak kontras yang sangat luar biasa gitu ya, strukturnya juga sangat lambat, tapi dia dibiayai oleh Catch Play gitu, sebuah digital platform. Jadi ini sih akan banyak kemungkinan menariknya juga masih banyak gitu, kalau menurut saya. Ini menarik.
Boleh silakan, Bung. Mengenai ya tadi kan balik lagi mengenai Roma misalnya gitu. Ketika awal-awal kita mendengar Alfonso Cuarón dibiayai gila-gilaan oleh Netflix untuk membuat Roma gitu ya, dan ini sebuah ajakan gitu kan yang manis gitu kayaknya dari Netflix, usaha untuk merangkul para pembuat film yang sangat kita hormati, yang sangat sangat bekerja dalam konteks pikiran sinema gitu ya, dan mau gitu untuk membuat atau memikirkan bagaimana bekerja di dalam sebuah teknologi streaming ini gitu. Hasilnya Roma. Kemudian ketika menontonnya, betul seperti Mas Riri bilang gitu, bagaimana dia memaksimalkan apa yang dia punya segala macam, itu tidak melulu sebenarnya menghadirkan kekuatan dari mediumnya sendiri. Nah itu buat saya sebuah pertanyaan, apakah Cuarón sudah mencoba untuk bisa beradaptasi, mencari tahu apa sih kekuatan dari platform ini, atau dia tidak peduli lagi aja gitu, dia buat saja apa yang dia mau dan dia tahu dan dia suka tentang sinema, dia paksakan, siapa tahu ada hal-hal yang menarik muncul ketika konsep sinema itu dipaksa masuk ke dalam platform ini gitu. Itu penasaran saya memang dari awal, dan sampai sekarang saya juga tidak menemukan sebuah jawaban yang menyenangkan sebenarnya, karena saya bisa bilang Cuarón dia bikin Roma itu mau di Netflix mau di sinema kayaknya sama aja gitu, tidak ada yang beda, artinya tidak ada yang dia belajar apa gitu kemudian dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, diajak untuk kerja ke Netflix ini gitu, dia menghasilkan bentuk yang baru apa gitu, itu saya nggak menemukan gitu. Ini sama seperti ya Cuarón kalau bikin film di bioskop ya begini juga gitu, bisa aja gitu dia buat seperti itu gitu. Dia mungkin bahkan saya curigai karena dikasih kebebasan yang tidak terbatas dengan uang yang banyak mungkin ya, mungkin ini yang mungkin malah nggak bisa didapat ketika dia bekerja di sebuah studio besar. Nggak bisa dia bikin tentang pembantunya gitu, nggak bisa dia bikin tentang personal life-nya dia dengan 65 mm kamera gitu. Jadi sedikit-sedikit iseng kalau saya lihat gitu motivasinya, dibandingkan mengeksplor benar-benar mediumnya gitu. Buat saya para pembuat film seperti Scorsese, Cuarón yang diajak oleh Netflix atau streaming platform itu cuman apa ya marketing lah gitu supaya kita subscribe. Saya terbukti subscribe gara-gara ini gitu. Ya mau nggak mau saya subscribe gitu. Ya setelah market orang-orang seperti saya habis, apakah mereka butuh membuat film-film seperti Roma? Itu pertanyaannya yang perlu kita lihat. Apakah ada konsistensi gitu dari platform-platform ini? Itu masih dipertanyakan karena ya memang masih muda lah umurnya. Ini masih dalam konteks internasional. Di Indonesia bagaimana? Nggak tahu lagi. Ini menarik banget teman-teman. Jadi kemarin aku sempat nonton beberapa Directors Roundtable dari Hollywood Reporter, dan di situ dibahas justru ada pendapatnya Noah Baumbach yang bilang bahwa sebenarnya kalau menurut dia sinema itu adalah, kalau Greta bilangnya saya sih nggak tahu cara definisiinnya apa, tapi pada saat saya lihat saya akan tahu kalau itu adalah sinema gitu. Noah Baumbach bilang bahwa bahkan kalau saya lagi nonton TV, kadang-kadang terus nonton TV kita tengah-tengah lagi nyalain TV, dia lagi di tengah-tengah film gitu. Kadang-kadang kita bisa menyadari bahwa saya merasakan ada personality di situ. Personality, ini adalah cerita yang personal, ini adalah voice yang sangat personal. Ini menarik banget. Jadi katakanlah kita jadi mulai sepakat bahwa sinema itu something yang personal, something yang benar-benar craftsmanship yang berangkat dari art form. Aku mau nanya nih tentang craft-nya teman-teman semua di sini. Balik ke Bang Joko. When did you know that you have to work as a director? When did you know bahwa you have a voice yang harus disampaikan ke masyarakat lewat menjadi sebuah pembuat film? Ada kejadian apa waktu itu, Bang Joko? Kalau kebetulan gue gampang, sejak kecil gue memang sudah mendatangi bioskop ya dari umur 5 tahun jalan kaki. Jadi gue tahu bahwa yang gue suka adalah film, gue suka nonton film, even sebelum gue tahu bahwa film itu ada pembuatnya. Dulu waktu gue kecil gue kira film itu happen by itself gitu, terjadi dengan sendirinya. Tapi setelah gue tahu film itu ada pembuatnya, ada sutradara, ada penulis skenario, at the moment gue langsung kepingin jadi seorang sutradara. Mungkin SD kali ya, karena gue tahu ketika SD gue bikin teater drama di sekolah,
Karena gue berpikir itu yang paling dekat dengan menjadi sutradara film gitu. Jadi as simple as that sih. Tapi pastinya kan mau menjadi seorang sutradara pasti kan ada kayak, oke, pertanyaannya jadi gini aja. Kira-kira do you know that you have a voice yang mau disampaikan sebelum jadi sutradara atau sesudah jadi sutradara? Dan sejauh mana Bang Joko memasukkan aspek autobiografi dalam kerjaannya Mas Joko? Biar seru dikit lah di pembicaraannya, nih kaku banget nih. Silakan Bang Joko, silakan. Tadi katanya mau ngomongnya santai. Nih kayak diskusi ternyata, apa nih? Diskusi serius banget. Kayaknya Hollywood Reporter aja kalah nih. Serius. Ayo Bang Joko cerita dong. Dalam. Kalau gue kan percaya bahwa setiap orang itu ingin berkomunikasi, mengkomunikasikan sesuatu, bukan berkomunikasi, ingin mengkomunikasikan sesuatu. Apakah itu sebuah keresahan, pertanyaan, pernyataan gitu ya. Dan karena gue sangat tertarik dengan film, cinta dengan film, dan gue sadar bahwa film itu adalah hasil komunikasi dari pembuatnya. Dan gue merasa format film itu adalah format yang sangat powerful bagi seseorang untuk mengkomunikasikan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi gue mengadapt teknik itu, gue ada keresahan dalam diri gue, ada pertanyaan, ada pernyataan, ada impuls yang ingin gue katakan ke dunia dan gue sampaikan lewat film. Kenapa gue selalu memasukkan autobiographical elements di film-film gue yang mungkin orang nggak banyak tahu karena memang nggak pernah gue bicarakan juga, karena gue percaya bahwa film itu akan lebih bisa sampai ke penonton kalau misalnya itu dikatakan secara personal. Secara personal artinya pengalaman yang pernah kita alami, kita infuse di situ, ada pemahaman yang kita dapatkan dari sebuah kejadian yang kita alami, dan itu kita gunakan untuk menyampaikan ke penonton apa yang kita rasakan gitu. Cara yang kita pernah alami, karena kita bercerita lewat film berarti menyampaikan emosi yang pernah kita rasakan, itu yang kita gunakan untuk menyampaikan impuls yang ada dalam diri kita untuk kita sampaikan gitu. Berbeda mungkin misalnya dengan orang yang membuat film tapi yang ingin dia katakan itu bukan sesuatu yang personal dari dalam diri dia gitu. Bisa jadi karena dia di-commission untuk membuat sebuah film dengan cerita tertentu, dia bisa melakukannya dengan dua hal. Mengadapt commission work menjadi sesuatu yang personal dengan cara menceritakan apa yang require untuk diceritakan secara personal, atau hanya mengikuti cara kerja yang digariskan oleh orang yang memberi kita commission gitu. Gue percaya bahwa yang pertama itu bercerita secara personal adalah sesuatu yang lebih membuat cerita kita sampai ke penonton. Gitu, Di. Thank you. Gina, seberapa besar sih lo masukin elemen autobiographical dalam kerjaan lo, dalam tulisan lo? Kalau gue, jadi gini Di, kalau gue tuh apa yang menggerakkan gue pertama kali itu selalu cerita gitu. Jadi apapun ceritanya, dan gue akan selalu challenge diri gue tuh kayak cerita ini tuh akan paling menarik kalau dieksplorasi dalam medium yang mana ya gitu. Jadi gue kayak gue bisa nulis buku, gue ada podcast gitu di Wahana Kreator gitu, apapun gitu. Maksudnya mana nih yang paling menarik buat mediumnya gitu. Nah akhirnya, tapi kenapa sih jadinya film gitu, dan apa hubungannya sama personal gue gitu. Buat gue cerita itu adalah bentuk gue belajar. Itu satu dulu gitu. Dan menurut gue akhirnya apa yang membedakan nanti akhirnya jadi sinema atau konten adalah ketika konten itu tuh berhenti jadi cuman sekedar relevan aja, tapi sinema itu kita bisa menemukan wisdom di situ. Nah kan proses belajar yang asik itu adalah ketika lo punya skillnya, lo punya informasinya, lo ada jam terbangnya, dan lama-lama terbentuklah jadi wisdom, jadi kebijaksanaan, why jadi motivasi terbesar lo gitu. Dan lo ketika dalam perjalanannya akhirnya lo jadi nggak cepat puas, lo selalu lo berpikir kayak oke, gue bener nggak ya ini cuma satu cara untuk menceritakannya gitu. Nah akhirnya dengan kayak gitu
ketika gue tahu nih kenapa alasan gue untuk bikin gitu, akhirnya ketika gue melihat, gue menggunakan struktur untuk mengclearkan cara berpikir gue, kemudian gue berusaha untuk mengenal para karakter gue, dan gue tahu alasan mengapanya, baru disitulah gue melihat perjalanan personal gue gitu. Jadi dan itu yang menariknya adalah walaupun di awal karir gue menulis adaptasi buat novel, dari novel gitu, terus dari manapun, selalu ada diri gue di dalam setiap skenario gue, karakternya. terutama bahkan ketika gue jadi sutradara gitu, gue berusaha mengenali dan menghormati para karakter gue sebagai sesama manusia. Jadi seandainya gue mengeluarkan cerita gue, maka mereka dengan konteks yang ada, yang dalam cerita itu, dalam lingkup belajar kita, dalam cerita kita akan kembali lagi resonans ke kita gitu. Nah, dalam proses diskusi itu kemudian karena gue tuh secara alami tuh gue belajar tuh secara visual dan keluarlah gambar-gambar momen-momen itu. Nah, biasanya disitulah ketika ada momen-momen dalam cerita gue yang gue secara personal tuh ketika nulisnya itu udah touch, gue ikut ketawa, gue ikut nangis. Itu sih momen-momen yang akhirnya paling kena penonton. Kayak gue mau bilang ini kayak ini segala macam. Kalau gue nangis ketika gue nulisnya, ketika gue ketawa ketika nulisnya, that works, itu yang biasanya berhasil gitu. Dan jadi akhirnya kejujuran aja sih ketika lo belajar gitu dan bercerita. That's very interesting. Teddy, Edwin, sejauh mana kira-kira lo masukin elemen autobiografi dalam your work, dalam kerjaan? Mungkin sama sama Gina sama Joko juga gitu. Maksudnya I think the more personal you get dalam menggarap karya itu pasti akan jauh lebih jauh lebih kuat biasanya. Kayak contohnya 50% of the dialogues that I write di script saya itu biasanya itu emang dialogues yang saya udah pernah dengar sehari-hari gitu. Dialogues yang pernah saya omongin sama teman atau sama keluarga atau sama 50% gitu. Jadi the writing process is not that hard jadinya, karena benar-benar stealing from moments yang genuine, yang authentic aja gitu. Jadi ya gitu. Jadi all my characters atau apa itu pasti based on someone I know atau based on myself gitu, atau moments yang pernah terjadi gitu. Jadi it becomes easier gitu. The process becomes easier aja buat saya. Edwin? Ya, personal ya dalam film-film yang saya buat memang sepertinya sih banyak ya gitu, seperti teman-teman yang lain bilang tadi itu sih nggak ada inilah gitu, nggak ada sama sekali, kita nggak bisa kayaknya menghindar bahkan dari personality kita sebagai manusia. Semakin intens kepada kayak ini cukup wajar sih gitu, ketika kita udah intens banget membuat apapun lah ya, mau bayangin aja misalnya kita bikin mie instan gitu ya, tapi mie instannya kita bikin 7 jam gitu ya. Ya lama-lama personal juga itu sih mie instan gitu ketika dikasih orang. Dan belenyek. Ada tekniknya Jo, kalau Edwin jam diapain? Ya kan 7 jam bos bikinnya ya kan, ya pasti lain gitu jadinya, nggak instan lagi gitu. Personality itu antara sebenarnya kemudian jadi balance-nya yang kemudian menarik untuk dimainkan dalam proses pembuatan film. Dimana kapan sih kita pengen benar-benar clear banget, dan itu bagian dari personality saya yang ingin kita kasih lihat, tapi kebanyakan jadi kalau buat saya jadi kayak mempertanyakan itu gitu, kayaknya nggak perlu juga sih, agak-agak nggak pengen juga saya kasih lihat siapa saya juga gitu, tapi usaha menutupi pun tuh jadi sebuah usaha yang personal juga, dan kemudian yang paling penting juga sebenarnya adalah mengundang bagaimana kolaborasi yang terjadi dengan partner kerja, menghadirkan juga sisi-sisi personal mereka juga yang kemudian jadi nggak cuma saya sendiri gitu, tapi ini karya personal banyak orang. Itu sih kayaknya yang membuat saya percaya banget bahwa sinema itu penting banget, karena ya itu hasil dari perpaduan berbagai macam feeling personal yang diramu, yang dicampur adukin ke dalam sebuah cerita, medium cerita itu.
Oke, terima kasih. Ini aku mau masuk ke dalam ini nih, gaya kerja preference masing-masing. Ini kan rata-rata adalah sutradara-sutradara yang menulis filmnya sendiri, yang mengawal proses pembuatan film dari development, penulisan, kemudian di set. Sebelum di set ada pre-production, kemudian di set kita bekerja sama dengan kru, dengan aktor, kemudian ada editing. Aku mau nanya nih, kira-kira sebagai sutradara kan kita pasti harus kontrol semuanya kan. Kira-kira di bagian mana sih dari proses pembuatan film ini di mana teman-teman sutradara di sini merasa paling bisa mengeksersis apa ya, ibaratnya aspek kontrol freak-nya gitu. Jadi kayak benar-benar bisa happy banget tuh justru di mana? Di pre-production, di penulisan, development, atau di set, atau bahkan di editing room. Silakan Mas Riri. Ini kalau saya mungkin satu-satunya di sini yang bekerja dengan produser yang sama sepanjang hidup saya ya. Dan membuat film bisa dikatakan berdua, bikin filmnya itu prosesnya selalu berdua, mulai dari apa yang kita putuskan untuk kerjakan, kemudian proses kita mengembangkan skenarionya, kemudian duduk biasanya tambah satu orang lagi penulis gitu untuk development, syuting ya biasalah ya, maksudnya syuting. Saya selalu bekerja dengan DP yang buat saya mestinya bisa contribute sensibility-nya dia ya, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya keterampilan, tapi sensibility-nya dia juga terhadap film gitu. Dan pada saat yang sama hampir setiap detik saya merasa sangat personal menanggapi setiap putusan itu gitu. Kadang-kadang ada saat-saat yang saya bisa sangat defensif juga gitu ya, dalam misalnya meletakkan kursi di satu sudut gitu yang misalnya kayak Pak Eros tiba-tiba mau nyuruh orang pindahin terus saya taruh lagi gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu yang terjadi gitu. Jadi gimana ya, dia itu satu proses yang menurut saya sangat kompleks dan rumit, seperti juga kenapa saya memilih sekolah film dulu gitu. Kenapa saya memilih sekolah film? Karena saya nggak tahu apa-apa tentang film dan saya pokoknya takjub aja dengan ada film yang main bersamaan di tahun 88, Cut Nyak-Dien sama Dances with Wolves gitu ya. Cut Nyak-Dien itu karena publikasinya di Indonesia luar biasa dan memang kemudian jadi satu-satu film yang rasanya kita dibikin penting untuk nonton di tahun itu, tapi di saat yang sama ada filmnya Kevin Costner, Dances with Wolves. Terus saya nontonnya di studio yang kurang lebih sama di Jalan Tamrin, terus habis itu saya melihat, wah gila ya, maksudnya kaya banget semuanya, elemennya itu bersinggungan dan semuanya cerita tentang epic perang kepahlawanan gitu yang besar gitu. Habis itu saya belajar film dan menemukan berbagai kompleksitas bagaimana orang membuat film, mulai dari yang sangat individualistis sampai yang sangat besar gitu, yang epic gitu. Nah, jadi saya merasa di mana elemen personality saya di dalam pembuatan film itu ya setiap waktu, tapi setiap waktu juga itu saya berkolaborasi gitu. Jadi apa ya, you really need to find a healthy environment gitu, lingkungan yang sehat untuk bisa membuat film di mana kita bisa saling percaya, di mana kita bisa saling menikmati waktu gitu untuk dia bisa jadi gitu. Dan itu juga bisa seperti mungkin yang dialami semua kita di sini. Setiap film juga nantinya akan memberi arah yang berbeda kok kepada kita. Ada film yang diam-diam menyimpan makna yang sangat penting, tapi ada film lain yang rasanya kayak tidak memberi makna terlalu penting, tapi ada satu scene di situ yang gila banget itu, yang gue bisa mulai dari, kayak Gina bilang, mulai dari menulisnya, melatihnya, shooting sampai proses editing, proses mixing, itu kayak tersimpan banget di hati saya gitu sebagai sutradara gitu. Jadi ya saya ini banget lah ya, merasa ini adalah sebuah medium yang kompleks dan sangat istimewa, karena juga this is the only thing I can do probably properly. Aku boleh nambahin nggak? Boleh dong. Sama kayak Mas Riri, tapi aku tambahannya paling gini, aku percaya bahwa
Pertama tentunya kita bikin film, kita kan mau menceritakan sebuah cerita ya, it's a storytelling proses dan format gitu. Nah, kita sebagai sutradara, pertama kita harus sebelum yang lain paham, kita harus paham dulu bagaimana cara menyampaikan cerita itu lewat elemen-elemen yang ada di dalam filmmaking. Ada sinematografi, ada direction, acting, directing dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, bentuknya akan menjadi sebuah visi yang ada dalam kepala kita. Visi artinya bagi gua filmnya sudah jadi dulu sebelum kita even start rolling production hari pertama gitu. Nah, tugas yang utama juga dari seorang sutradara adalah membuat setiap orang yang ada dalam produksi can be the best version of themselves. Jadi seorang sinematografer harus bisa memberikan yang terbaik dari dalam dirinya yang bisa dia berikan untuk proyek itu. Demikian juga dengan aktor, art director, dan sebagainya. Nah, untuk bisa tujuannya adalah untuk membuat visi yang tadi sudah kita bentuk menjadi sesuatu yang even better. Dengan bantuan dari expertise, kru, dan para pemain yang sudah kita percayakan untuk bergabung dalam tim kita. Caranya adalah kita harus membangun sebuah environment bekerja yang membuat mereka nyaman untuk bisa memberikan yang terbaik yang mereka punya. Pertama, mereka harus merasa bebas untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, mereka harus merasa effort yang akan mereka lakukan akan diapresiasi. Itu yang gue pegang banget gitu. Jadi yang ketiga, mereka harus yakin bahwa dari semua yang akan terjadi, akan ada satu orang yang akan membawa mereka menuju tujuan dari film itu dibuat, yaitu sutradara. 3 itu deh. Jadi ketika mereka bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, mereka bisa come up with ideas. Kalau misalnya kita sebagai sutradara, kita merasa idenya itu lebih baik dari yang sudah kita pikirkan sebelumnya, kita nggak boleh egois, kita ambil, kita adapt. Gitu. Yang kedua, mereka harus yakin bahwa apapun yang mereka lakukan akan diapresiasi. Ini penting banget karena human nature. Kita butuh apresiasi, kita butuh acknowledgement. Yang ketiga, mereka yakin bahwa setelah mereka mengeluarkan pendapat, apapun itu dengan bebas, akan ada satu orang, yaitu sutradara yang akan mengatakan this is better for the storytelling or not, gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya mereka ingin menjalankan pendapat, tapi banyak juga gue dengar tuh kru-kru yang gue bingung soalnya nih Jok, karena ketika gue bilang bagaimana kalau begini aja, mereka iya aja gitu. Akhirnya gue diem aja karena gue takut nanti yang gue sampaikan pendapat ternyata salah. Jadi 3 hal itu menurut gue harus ada banget dalam diri seorang sutradara. Gitu. Nice. Oke, nih menarik banget nih. Aku mau balik lagi ngajakin teman-teman untuk ngebahas soal bagaimana kita bisa mengibarkan Indonesian voice lewat sinema ke global platform. Dengan adanya online platform kan itu juga jadi lebih membuka sebenarnya distribusi secara antar negara walaupun formatnya digital. Terus aku mau nanya nih, kira-kira gimana sih caranya kita, what is your view atau menurut Anda gimana sih caranya kita bisa mengibarkan bendera Indonesia itu lewat global platform gitu. Bagaimana caranya kita bisa membawa cerita-cerita Indonesia yang lokal untuk bisa didengar sebagai sesuatu yang bisa dinikmati secara global. Silakan. Kalau dari pengalaman gue gini, tadi ada yang nyebut gini tuh menarik banget si Farewell ya, director Farewell ya, Gin, lo ya Gin, bilang nggak mau masuk Netflix karena nggak bakal ada yang nonton karena gue siapa gitu. Itu gue juga pikirkan sebenarnya. Sehingga dalam memilih platform, terutama di luar, gue prefer film gue atau gue akan mendapat kesempatan lebih untuk bisa bersuara karena lebih banyak mendapat perhatian. Makanya film-film gue suggest ke produser untuk dirilis di platform Shudder. Yaitu platform yang khusus horor dan thriller, gitu. Kalau misalnya tayang, kalau di Indonesia ya udahlah ya, karena yang lain juga nggak bisa diakses, Shudder nggak bisa diakses, tapi yang ada masih itu. Tapi kalau di luar
gua tayangkan misalnya di platform yang semuanya ada nih, semua genre ada, riweh banget, nama-nama beken semuanya ada. Nggak mungkin lah siapa yang mau nonton film Joko Anwar gitu di luar. Tapi begitu muternya di platform Shudder khusus horror dan thriller, paling enggak udah ada batasan genre. Batasan genre, di dalam jajaran genre ini siapa aja jajaran sutradaranya. Ada ini, ada Joko Anwar. Gitu. Dan tentunya untuk stand out di pool yang lebih kecil itu lebih gampang. Makanya kayak di Shudder itu selalu film-film yang rilis di sana selalu di-celebrated karena poolnya kecil dan setiap nama, setiap filmmaker itu bisa stand out. Itu penting banget sih Gin, itu gue setuju banget tuh bahwa kita harus ada strategi di mana kita memilih platform juga kita yakin. Tapi gini, kadang-kadang juga yang ada misalnya di Indonesia ya kita harus mikirin juga kira-kira film kita itu punya tema yang bakal stand out apa enggak gitu. Film kita punya tema yang menarik apa enggak yang bisa stand out. Misalnya kayak filmnya Timo misalnya kayak Night Comes For Us gitu ya, filmnya Dian juga. Ini kan film yang sangat spesifik banget. Film aksi yang sangat brutal, unhinged, itu pasti akan stand out karena nggak ada lawannya, kebrutalannya itu nggak ada lawannya gitu. Pasti orang bakal ngebicarain dan bisa stand out. Tapi kalau misalnya filmnya secara tema banyak banget, secara elemen story juga orang bisa ini kayaknya ada film lain gitu, itu juga akan susah buat kita untuk stand out. Jadi kalau menurut gua cara kita untuk bisa lebih menyuarakan film Indonesia di luar lewat platform digital adalah pinter-pinter mensinkronkan film kita seperti apa dan platform yang seperti apa yang bisa kita masukkan gitu. Ya, know your market lah ya, Jok. Iya, know your market dan mungkin lebih dari market. Ini kesempatan untuk stand out. Tapi Jok, gue mau nanya dengan Silakan. Maksudnya lo dengan oke, lo kan misalnya strategis banget gitu sejarah filmmaking lo gitu. Terus kemudian lo tahu nih akan mengeluarkan tuh di platform mana gitu, bahkan agar voice lo didengar. Dan ini sebenarnya kegelisahan gue gitu, kenapa gue dulu malas banget jadi sutradara atau bahkan nulis novel, karena gue tuh nggak mau dikotakan di genre yang satu aja gitu. Lo tertarik nggak sih maksudnya untuk pindah genre, eksplorasi yang lain gitu, atau lo mau agar suara gue didengar, gue maunya genre A gitu. Harus ada strategi juga itu. Kalau di Indonesia kan basically gue dikenal bukan cuma sebagai sutradara film horor ya, karena orang sudah tahu film-film gue dari berbagai macam genre, jadi gue nggak dikotakan sebagai pembuat film horor gitu. Nah kalau di luar, strategi gue adalah masuknya lewat horor dulu, karena itu paling gampang Gin. Untuk stand out lebih gampang gitu. Dan ini terjadi misalnya ke sutradara film Shazam. Sebelumnya kan dia bikin film Lights Out. Ya kan? Dia masuk lewat film horor, dikenal sebagai film horor, tapi ketika film itu sukses, orang melihat suksesnya itu karena apa? Apakah karena elemen horornya aja, apa karena memang storytellingnya? Nah setelah orang melihat ternyata dalam film Lights Out ada storytelling yang kuat di situ, ada humornya juga, bukan cuma mengandalkan horor, sehingga ketika film Shazam yang juga elemen-elemennya seperti bersinggungan antara Lights Out dan Shazam, dia ditarik karena Shazam juga ada supernaturalnya, ada kisah tentang superhero yang bukan cuman mendapatkan kekuatan dari angkasa luar, tapi entity yang lebih mistis gitu, ada hubungannya sama Lights Out. Makanya dia direkrut untuk menjadi sutradara untuk film Shazam gitu. Jadi dan gue juga lo berhasil nggak Jok? Abis masuk Shudder dapat job nggak? Ada. Ya itu maksudnya ya caranya gitu juga, maksudnya ya kita kayak memasukkan diri kita tuh dengan sesuatu yang bikin orang ini ada orang yang excel in one genre gitu. Tapi dalam film yang kita buat itu kan ada elemen-elemennya, orang bisa lihat, produser bisa lihat, ternyata dia juga kuat di ini. Ini ada film yang genre-nya bukan horor tapi ini. Oke, we can try gitu. Gitu sih. Ya. Tapi
bikin film gue tuh Mas Riri sih. Maksudnya kayak lo tuh kayak bikinnya awal tuh gerilya, terus tiba-tiba bikin film pertama tuh harus petualangan Sherina, tapi seiring perjalanan yang gue appreciate dari karir Mas Riri tuh itu sih Mas, kayak lo bisa bikin film yang Atirah, tiba-tiba ADC 2 gitu, film anak gitu, terus nanti Paranoia, thriller ya Mas ya, kayak eksplorasinya tuh kayak apapun. Kayak seru juga gimana Mas Riri. Paranoia bukan horor ya by the way, thriller. Bukan, drama sebenarnya. Masih drama thriller. Mau horor nggak Mas? Ada element of thriller, maksudnya ada elemen genre thriller. Iya sih, maksudnya sebenarnya terkait dengan pertanyaan Dian. Sorry, Edwin tadi kayak angkat, tapi mumpung ya. Sebenarnya juga ya kalau soal ini, soal global dan lokal ini, sebenarnya yang kita mesti ingat juga bahwa Indonesia ini adalah pasar yang besar sekali. Mungkin tadi Joko menyebut Shudder gitu, gue belum pernah lihat atau karena memang aksesnya tidak ada di sini gitu ya. Tapi sebenarnya jangan-jangan kalau ada platform horor khusus di Indonesia, jangan-jangan penontonnya atau apa istilahnya license orang pesertanya atau membernya itu bisa sama banyaknya dengan Shudder di seluruh dunia gitu. Iya. Karena ini negeri yang potensi penonton dan digital istilahnya kecakapan digitalnya juga cepat sekali berkembang gitu. Kita punya pasar yang sangat besar. Jadi kalau ke pertanyaannya Dian tadi, menurut gue kita juga harus melihat kemungkinan bagaimana ada cara-cara bercerita yang baru, yang lebih lokal pendekatannya, yang lebih menyentuh bagi penonton-penonton yang punya kepekaan masuk ke dalam cerita dengan pendekatan tertentu di lokal Indonesia gitu ya, karena digital akses ini kan sebenarnya tetap saja punya potensi lebih besar daripada bioskop sebenarnya in the long run ya. Tentu saja kita tetap berharap bahwa bioskop ini akan tumbuh lagi, kita menonton lagi film dalam pengalaman sinematik di bioskop, tapi kita tidak bisa membendung perkembangan platform digital atau media digital ini. Misalnya anak-anak di Flores sudah sangat terbiasa, bahkan mereka bikin konten mereka di YouTube yang juga ditonton oleh banyak orang gitu. Yeah. Kita bisa banget gitu melihat kemungkinan mengembangkan cerita-cerita dengan local sensibility untuk penonton lokal kita sendiri dan bisa keluar. Ada kemungkinan punya pasar dan punya ruang bekerja yang baru. Itu setuju karena waktu Pengabdi Setan itu yang paling banyak diomongin bahwa elemen Islamnya, film horor dengan elemen Islam itu yang buat mereka something new gitu. Terus kayak Impetigor juga ini film horor folklore, folk horror tapi tentang wayang Jawa gitu. Yang diomongin banyak kayak gitu tuh. Jadi gue setuju banget tuh apa kata Mas Riri. Local elements. Dan bahkan sebenarnya yang ketika ngomongin global sekarang tuh jangan bukan value-nya sih gitu. Maksudnya kan sekarang tuh kayak lo kerja sama antar negara aja apakah value-nya tuh sama atau enggak gitu. Maksudnya kayak menarik ngomongin corona gitu, misalnya kayak New Zealand kerjasama sama 2-3 negara ini Eropa yang value untuk menangani masalahnya tuh sama gitu. Makanya akhirnya bisa connect. Nah, menurut gue tuh akhirnya nanti, makanya kenapa Shudder jalan, terus kemudian kenapa film-film yang dicari makin niche gitu value-nya gitu akan menjadi kurasi yang menarik gitu. Kayak 2 Garis Biru, dia jalan di Malaysia ketika atau negara Asia Tenggara yang lain ketika dia masuk ke OTT gitu. Ketika ada kebutuhan dan mereka tuh nggak malu untuk datang ke bioskop, film hamil di luar nikah anak remaja ketika itu hadir di rumah mereka jadi lebih panjang diskusinya ketika value-value-nya tuh ketemu gitu sih. Jadi bukan sekedar voice tapi value apa sih yang lo mau tawarkan dalam karya lo. Gitu. Bung Edwin, tadi kayaknya ada yang mau disampaikan, silakan Bung. Masih mute. Oke. Ya ini satu hal yang baru lah gitu buat saya juga pelajari di beberapa tahun belakangan ini bahwa ternyata kita memang melihat film itu sebagai beneran harus sebagai satu yang bisa kita percaya kayak satu dunia ini itu butuh gitu mendengar dari perspektif atau potret
dunia yang lainnya gitu. Jadi itu mungkin kalau kita ngomong masalah internasional dan bagaimana menempatkan film-film kita, film Indonesia di apresiasi internasional ini gimana caranya gitu. Saya rasa itu tadi udah disebutkan oleh teman-teman mengenai market. Itu market paling gampang lah ya gitu. Bahwa Indonesia banyak lah kita orangnya gitu, dan itu orang pengen tahu gitu bagaimana orang hidup di Indonesia, itu salah satu contohnya gitu. Kemudian ada juga sebenarnya yang paling mendasar kenapa kita juga suka sama sinema itu kan, sama tadi juga kita omongin mengenai personality gitu. Kebutuhan untuk connect dengan orang, dengan manusia itu ada banget dalam nonton film ini gitu, mau dalam bentuk sinema, platform digital, apapun itu, yang kita cari adalah koneksinya gitu. Apa sih yang menghubungkan saya dengan orang lain gitu. Dan dari itu bisa ada diskusi, ada pertanyaan, siapa saya, itu kan hal-hal yang eksistensialisme yang sangat mendasar lah gitu, yang anak-anak SD juga muncul pertanyaan-pertanyaan itu di seluruh dunia gitu. Artinya yang mau saya poinnya adalah ini jadi pertanyaan buat kita sendiri juga gitu, filmmaker Indonesia gitu, dan bagaimana koneksi kita dengan membaca Indonesia gitu. Apa kontribusi Indonesia terhadap dunia gitu. Nggak cuma film aja gitu ya. Apakah kita cukup tahu gitu koneksi kita gitu, dalam konteks misalnya sejarah. Apa kita kan sebenarnya punya koneksi sejarah yang sangat kuat dengan dunia. Dan itu sayangnya dihubungkan oleh kayak perang dunia, kolonialisme, itu kan semua mengalami gitu ya, sedunia mengalami perang dunia gitu. Efeknya, dampaknya. Nah mungkin dari situ gitu, bagaimana menghubungkan milestone sejarah dunia ini yang dipahami sebagai sesuatu yang universal, kemudian dibaca oleh bagaimana orang Indonesia membaca itu gitu. Itu satu hal. Kemudian bisa lagi jauh lebih personal lagi, bagaimana keluarga, nilai-nilai ketakutan hadir dalam, itu kan manusiawi banget gitu, dalam konteks merespon sejarah itu tadi misalnya gitu. Itu saya pikir akan membantu kita untuk mudah dipahami gitu. Ini baru saja saya juga baca mengenai kritik sebenarnya terhadap Oscar Foreign Language kategori, di mana film Asia ini baru shortlisted 15 ya Jok ya, yang film Asia ada 3 gitu, dan 3 itu semuanya berkutat di seputar problem pendidikan, keluarga, nilai-nilai keluarga dan ekonomi gitu. Itu yang mungkin dipahami oleh dunia mengenai Asia. Ini Asia secara umum ya gitu. Artinya memang ada semacam stereotipikal atau arketip yang kemudian dipakailah sebagai pegangan gitu. Tapi saya yakin banget mereka tidak akan, maksudnya orang tidak akan berhenti dengan stereotip konten gitu, tapi lebih ke bagaimana manusia ini menghadapi kondisi yang kayaknya bisa dipahami oleh seluruh dunia itu. Nah, apakah film Indonesia punya konteks yang sama itu atau peduli dengan konteks dunia itu tuh yang mungkin perlu kita telusuri lah gitu ya, di luar bahwa kita punya cukup mesti sadar juga bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita orang lain melihat kita itu kan kemudian bisa direspon, dan itu saya pikir pintu masuk yang enak itu untuk memperkenalkan film-film kita gitu, termasuk selain di luar bahwa kita juga harus merasa menjadi bagian dari konteks dunia ini gitu. Gua percaya bahwa yang bisa kita ekspor tuh setan. Kita banyak banget di Indonesia. Gue pernah menghitung 44 jenis, tidak termasuk variasinya. Jadi kalau Korea bisa jadi eksporter pop culture, kita eksporter setan culture. Bisa jadi tuh. Mas Teddy,
Kira-kira ada tanggapan nggak mengenai hal ini Ya, sebagai orang sebenarnya yang grow up di luar dan mungkin punya insight tentang bagaimana mungkin mata dunia melihat dan mendefinisikan, menggambarkan orang Asia atau orang Indonesia khususnya. eh, Gimana sih as a filmmaker, how do you see this? sebenarnya apa yang diomongin sama Riri, sama Joko, sama Edwin, sama Gina tuh udah basically it covers up. Tapi mungkin saya mau highlight sedikit kenapa one of the reasons why film Joko Impetigor sama Pengabdi Setan was a big hit was because apa yang dilakukan sama Joko is very rooted ke Indonesia gitu. Jadi it's something that they've never seen before gitu. Jadi it's something that they're not familiar with gitu. Jadi kalau menurut saya secara karya gitu ya, if we can be more rooted dengan berkarya gitu, I'm sure people will turn heads juga gitu, akan melihat ke arah Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau dalam berkarya, for me as a filmmaker, I try not to lose my identity aja gitu as an Indonesian gitu. Jadi I'm not trying to make a Michael Bay film, I'm not trying to make a Shyamalan film, I'm not trying to make a Woody Allen film gitu ya. I'm trying to make a Teddy Suryatmaja as an Indonesian filmmaker gitu. Cuman ya gitu, yang contoh yang paling tegas sekarang ini kan mungkin dia di film Impetigor sama Pengabdi Setannya Joko gitu, yang they have never seen stuff like that gitu before gitu. Jadi it's one of the reasons why it was a success gitu. It's mungkin karena itu juga gitu, karena Joko juga nggak trying to emulate other horror filmmakers yang di luar gitu. Jadi emang it becomes a Indonesian film horror gitu. Jadi yang itu yang identity yang paling penting mungkin. Tapi aku sekarang mau kembali lagi nih sama pembahasannya Mas Riri. Mas Riri tadi sempat mention bahwa yes, kita memang perlu mengekspor beberapa local culture yang bisa diekspor gitu ya, lewat budaya, lewat film. Tapi kita juga nggak boleh melupain sama potensi dari pasar lokal gitu ya Mas Riri. Aku pengen deh Mas Riri jelasin lebih lanjut sebenarnya what do you see sih di pasar lokal, seberapa promising, dan apakah sebenarnya Mas Riri sempat cerita sama aku one day bahwa ada banyak banget ketertarikan terhadap sinema anak-anak yang ada di lokal Surabaya bikin film tentang mereka sendiri, dan anak-anak di Makassar bikin film, dan bagaimana mereka menemukan suara mereka dan bagaimana mereka membentuk budaya apresiasi terhadap film mereka sendiri. How do you see this, Mas? Dan kenapa berkembangnya secara subur suara-suara di daerah ini bisa menjadi potensi yang bagus banget untuk bisa mengibarkan nama Indonesia di distribusi global? Ya, karena sebenarnya Indonesia itu juga terbentuk atau terbangun di dalam tahapan-tahapan, dan kita sebelum menjadi Indonesia pun Nusantara itu sudah besar, sudah punya spesifik budayanya sendiri-sendiri, sudah punya budaya membutuhkan hiburan atau tontonannya sendiri-sendiri. Dan karena itu mereka punya bentuk gitu ya. Maksudnya ini menarik banget kalau kita baca sejarah bagaimana misalnya Usmar Ismail bikin perusahaan film yang inginnya modern seperti perusahaan Hollywood gitu, studio-studio Hollywood di tahun 50-an. Kemudian bagaimana dia sebenarnya kayak mencari talent dari mana. Dia kebetulan orang Sumatera Barat, bukan orang Jawa gitu ya, sehingga dia mengupayakan supaya keminangannya dia itu bisa juga dia tampilkan gitu di sinema. Dia ingin persoalan-persoalan orang Indonesia di masa itu tampil di sinema. Bisa dibayangkan pastinya di tahun-tahun akhir 40-an atau awal 50-an kita sudah punya banyak bioskop di Indonesia. Kita punya kebiasaan, sudah punya movie going habit gitu ya di masyarakat gitu. Dan apa yang kita lihat pasti kurang lebih seperti apa yang kita lihat sekarang, mungkin 80% itu adalah film impor. Dan bagaimana orang-orang di masa itu ingin melihat kehidupan mereka sendiri di sinema gitu. Sebenarnya kan itu juga satu hal yang pasti bagian dari kebiasaan kita. Kita ingin membaca cerita, melihat pertunjukan, menonton televisi itu karena ada diri kita ditampilkan di situ. Nah, kalau saya merasa tertarik dengan berbagai kemungkinan ini adalah karena menurut saya sinema kita itu lagi-lagi hanya bisa dikatakan 90% karena berada di kota besar, dia akan lebih meng-cater kebutuhan orang-orang yang tinggal di kota besar. Sementara
keinginan bercerita atau keinginan atau budaya bercerita itu sebenarnya tumbuh di mana-mana, bukan hanya di kota-kota besar gitu. Dan orang-orang ini banyak yang membuat film belajarnya misalnya tidak seperti saya gitu ya, belajar di sekolah film di Jakarta. Sekolah film tidak ada di Makassar misalnya ada, tapi di Ternate, di Lombok, di Ambon, di Maluku, di Papua itu tidak ada. Mereka hanya belajar film dari menonton kalau kebetulan ada bioskop di kotanya, atau dari YouTube, dari apa yang mereka gampang dapat. Nah, ini sebenarnya merupakan jalan yang menjadi bukan jalan bagi semua orang. Menarik banget ada teman-teman yang mencoba gitu ya, bikin film dengan bahasanya sendiri, kemudian mengambil cerita dari lokalitinya sendiri. Kadang-kadang ada inferioritas karena mereka tetap pengen gitu ya, kayak filmnya kita ini, pengen ada shot tracking in-nya, pengen ada backlight-nya yang ada garis-garis cahaya. Mereka coba-coba itu. Tahapnya sekarang masih begitu, tapi sebenarnya suatu waktu kita mestinya akan punya kemungkinan baru. Orang-orang bercerita dengan keterbatasan, dengan memanfaatkan background budaya atau background lanskap mereka sendiri dan menjadi sesuatu yang penting gitu. Dan lagi-lagi tidak harus dijual di pasar seperti halnya sinema yang kita kenal selama ini, dijual ke distributor, diantarkan ke Jakarta lewat lembaga sensor film, kemudian masuk ke kantor XX1 atau CGV atau perusahaan bioskop yang lain, atau diantar ke digital platform A, B, C, D, tapi mereka dengan caranya sendiri memutarnya di dalam pola-pola yang mungkin buat mereka sendiri karena biayanya kecil gitu. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini terjadi di banyak negara tetangga kita ya, kayak teman-teman di Malaysia itu 5-10 tahun yang lalu ketika mereka mulai membuat film, itu mereka bikin film dengan gaya mereka sendiri untuk dengan swadaya dengan cara-cara yang harus bisa jadi dengan hanya menggunakan funding yang tertarik dengan lokalitas mereka gitu. Filmnya juga tidak punya pasar yang besar di distribusi internasional. Filmnya juga tidak main di local cinema yang juga kebanyakan memutar film-film barat anyway, atau film-film sangat komersial dari Malaysia. Tetapi mereka tetap hidup gitu. Karena mereka percaya bahwa ada cerita yang tidak populer ini yang harus kita ceritakan. Ada cerita yang bentuknya tidak jelas ini atau tidak terkait dengan sebuah bentuk umum sinema seperti horor atau seperti thriller atau seperti komedi atau seperti, dia tidak masuk ke dalam golongan-golongan genre tertentu yang tapi tetap harus dibikin gitu. Di negeri ini sebenarnya potensi untuk membangun itu muncul. Misalnya ada orang yang percaya bahwa orang Bugis Makassar itu selain pasar di kotanya sendiri, itu ada di beberapa kota-kota lain, sehingga mereka membuat film-film yang berbahasa, bercerita, dan akhirnya karena biaya produksinya tidak besar, bisa dapat untung dengan penonton di situ aja. Nah itu yang menurut saya juga perlu diperbincangkan gitu, perlu dijadikan bagian dari percakapan kita gitu, dan kita perlu misalnya memberi ruang supaya mereka bisa menjadi lebih baik. Teman-teman ini bisa punya akses pengetahuan lebih baik gitu, bisa syuting dengan pengetahuan tentang lensa, bisa syuting dengan pengetahuan tentang tata suara, sehingga filmnya makin lama makin baik dan kualitasnya jadi kualitas penontonnya juga makin baik, penontonnya jadi demand filmnya makin baik. Gitu. Sekarang ya itu menurut saya belum terlalu tersentuh sih. Next sekali. Oke, teman-teman, kayaknya kita udah lumayan berdiskusi lumayan banyak. Aku mau ada satu pertanyaan penutup untuk bisa menutup diskusi kita yang seru banget hari ini. Saya mau nanya ke masing-masing dari diri teman-teman, kan sekarang sudah menemukan jalan untuk bisa berkomunikasi dan berkarya, bersuara lewat menjadi seorang filmmaker. Kira-kira bisa nggak di-share film apa sih yang pernah ditonton mungkin di zaman kita masih formative years gitu ya, masih muda, masih menjadi jati diri. Film apa yang waktu itu change your life? Film apa yang waktu itu akhirnya bilang bahwa membuat saya berpendapat bahwa oke, saya kayaknya harus mendalami film gitu. Silakan.
Siapa dulu? Bang Joko masih mute. Bang Joko. Change our life atau pengen bikin film? Both. Oh. Misalnya jawabannya nggak spesifik ya, pasti banyak gitu. Nggak apa-apa deh. Disebutin aja beberapa. Oke, yang Saya jawab dulu boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, kalau saya jadi gini, kalau dari kecil itu emang suka film gitu ya, maksudnya I watch all the James Bond films, terus mau nonton Karate Kid, semuanya itu ya saya suka gitu. Tapi the turning point yang bikin saya pingin bikin film was Reservoir Dogs-nya Tarantino. Karena itu saya nonton pas kuliah ya, saya nonton di bioskop and I did not know what I was getting into gitu, emang mau nonton aja film Reservoir Dogs ini. And it blew my mind gitu. Setelah nonton film itu, this is different. This is kind of film that I really like. Tapi selain daripada itu, di tahun itu tuh kalau nggak salah, there was this pergerakan filmmakers kayak Rodriguez, and it was the Sundance Kids lah, pokoknya yang lagi bikin film. And then the possibility of making a film without going to film school tuh ada di situ. And sedangkan my discipline was not film gitu. Jadi kemungkinan untuk bikin film tanpa harus ke sekolah film tuh ada, and that opened the doors gitu. Jadi mungkin yang change my path itu setelah nonton Reservoir Dogs kali ya. That was a big turning point. Oke. Yang lainnya? Thank you. Kalau gue film yang mengubah pandangan gue tentang film yang gue tonton pada saat gue kayaknya jaded banget nonton film gitu, kayak gue nonton film udah nggak mendapatkan kenikmatan lagi, tapi terus gue nonton film ini Punch Drunk Love, Paul Thomas Anderson, itu membuka pikiran gue bahwa film itu tidak harus bercerita secara konvensional, dan kita sebagai orang yang mau membuat film tidak harus bercerita mengikuti orang lain. Dan mengembalikan cinta gue kepada film tuh, Punch Drunk Love, sampai gue tato. It's really personal filmnya buat gue. Thank you. Silakan Bung Edwin. Ya oke. Kalau saya memang saya kayaknya waktu kuliah itu nggak terlalu bercita-cita untuk bikin film. Saya cuma kayaknya pelarian aja biar keluar dari Surabaya, kayaknya enak di Jakarta dan sekolah nonton film, kayaknya asik nih gitu kan di IKJ itu. Tapi saya merasa beruntung sekali saya hidup di era ketika itu era tahun 98 sampai 2000 buat saya tuh life changing. Jadi bukan cuma satu film aja gitu, tapi bagaimana walaupun memang saya suka film dari awal, tapi sebelumnya saya cuma nonton film-film Hollywood. Setelah itu saya berkenalan dengan sekolah film, kemudian ada G-Fest yang baru memulai tahun 99, ada festival film pendek Confident yang mempertemukan saya begitu banyak orang baru, begitu banyak perspektif baru dari nggak cuma dari Jakarta, banyak banget orang macam-macam dan punya dengan semangat yang sama mau sharing tentang film. Itu tuh penting banget momen itu. Tapi tetap masih belum pengen bikin film. Masih kayak oke, saya mau senang di dunia film inilah, nggak tahu mau ngapain. Sambil saya tetap cari kerjaan. Waktu itu saya ingat yang memutuskan untuk saya harus bikin film pendek, A Very Slow Breakfast saya itu sebenarnya adalah tadinya saya bikin film pendek untuk ujian yang norak-norakan gitu ya, jelek-jelek banget, nggak bangga sama sekali, saya cuma ngikutin apa kata dosen gitu. Jadi agak bikin saya mau bunuh diri lah gitu, kayaknya nggak cocok saya bikin film gitu. Jadi saya kerja tetap di audiovisual, bikin kawinan, video-video kawinan. Saya senang sekali bikin video kawinan karena ketemu orang-orang macam-macam yang sedang juga mau menuju ke sebuah, rasanya ya saya melihat orang-orang yang akan berubah nih hidupnya gitu. Setelah kawin mereka besoknya ngapain gitu. Kelihatan banget gitu. Dan itu saya senang gitu, agak-agak melihat mereka ini nangis nih karena apa sebenarnya. Banyak kan kayaknya ya mereka tahu lah apa yang akan mereka hadapi nantinya. Dan itu membuat saya jadi lebih senang dekat dengan orang, sampai akhirnya saya merasa suatu hari itu saya waktu ngedit kawinan, saya ingat banget tanggal 11 September 9/11 2001, kejadian
WTC yang kena pesawat itu teroris. Saya lagi ngedit kawinan, di sebelah saya ada TV, ada gambar World Trade Center lagi tabrak sama pesawat. Ini film apa ya? Saya baru tahu bahwa itu adalah kejadian beneran gitu, dan berasa kayak wah ini kalau kacau banget di dunia. Saya agak nggak tahu, mungkin saya kurang tidur jadinya agak terlalu parno, kayaknya bakalan perang segala macam, jadi saya harus bikin film. Nggak tahu koneksinya kemana. Besok saya berhenti dulu bikin ngedit kawinan, saya selesaiin dulu tuh Very Slow Breakfast, karena sebenarnya udah dibahas, cuman belum dibikin aja gitu. Jadi mungkin itu tuh yang akhirnya saya memutuskan untuk emang kayaknya kalau mau bikin film harus punya komitmen dan melepaskan segala macam yang ada di belakang itu. Dan itu cukup life changing karena rasanya beda sama sekali buat saya membuat film itu. Jadi video WTC di Hit by a Plane itu yang membuat punya komitmen jadi filmmaker. Kayaknya kacau di dunia nih kalau kita bikin film, kayaknya perlu. Saya takut aja gitu kan, saya nggak sempat bikin film itu gitu. Jadinya mungkin sekarang juga saat yang tepat juga nih, pandemi nih bisa bubar nih gitu. Jadi juga semacam trigger lagi gitu untuk yuk kita bikin film lagi yuk. Oke, terima kasih. Silakan Mas Riri, Gina. Aku dulu gini ya. Mas Riri aja deh. Bang the show. Apa ya? Memang agak panjang gitu dia listnya pasti. Tapi sebagai anak sekolah film di masa itu mulai membaca-baca, dan di tahun 80-an itu sebenarnya aksesnya tidak banyak. Yang mendorong masuk sekolah film itu adalah keyakinan itu adalah Cut Nyak-Dien dan Dances with Wolves tadi. Tapi ketika di dalam sekolah film banyak banget hal menarik gitu. Ada guru sejarah film yang saya sangat kagumi, namanya Pak Khalid Arifin, yang mengajarkan semua dari mulai star system Hollywood golden years sampai the foreign wave gitu ya, kayak neorealism, French New Wave dan seterusnya. Tapi yang ketika akhirnya menemukan ada jurnalnya Spike Lee tentang film pertamanya dia, judulnya She's Gotta Have It. Itu dikirimin sama kakak saya yang kebetulan tinggal di Amerika. Terus saya membaca itu, bagaimana dia merasa filmmaking itu adalah sesuatu yang sangat serius. Dia jadi kayak merangkap unit yang bawa-bawa semangka untuk krunya setiap hari karena syutingnya di musim panas gitu. Jadi saya baca itu sebenarnya. Menjadi dorongan bahwa making film itu adalah sebuah gerakan gitu. Itu sekitar 9 film itu diputar di Cannes tahun 94, film graduation-nya dia di NYU gitu. Dan dia membuat film itu di umur 25 tahun. Jadi saya juga waktu itu tiba-tiba niat, pokoknya gue umur 25 tahun harus sudah punya film. Itu baca bukunya sekitar umur 23, 24. So itu kali ya yang pertama kali meyakinkan, dan itu formatnya features tapi dibikinnya dengan kamera 16 mm dengan biaya kayaknya sekitar $12,000 waktu itu, kurang lebih mirip-mirip dengan biayanya Robert Rodriguez bikin El Mariachi gitu. Nah itu yang menjadi dorongan gitu. Dan gak lama gue lulus dari IKJ, ikut magang di kelompok studinya Garin Nugroho, dan kemudian tidak lama kemudian dia bikin film Surat untuk Bidadari yang syutingnya di Sumba dengan berbagai macam campuran gaya film yang waktu itu cukup progresif ya untuk tahun-tahun 94, 95 gitu. Itu nggak ada kayaknya film seperti itu dibikin, dan film itu juga nggak diputar di mana-mana juga gitu. Jadi kita nontonnya juga hanya di kantor dewan film gitu. Dan banyak banget kayaknya orang yang terganggu dengan film itu di masa itu ya, karena menurut mereka ini bukan film nih, karena ini dokumenter gitu. Sebagai anak sekolah film gitu, gue melihat wow ini kok begini gitu, dan itu adalah momen-momen yang sangat menarik gitu dan inspiring. Tapi Spike Lee itu jadi bukan nonton filmnya ya, karena kita nggak tahu mau nonton film itu di mana. Jadi saya waktu itu cuma baca jurnalnya, dan di jurnal itu kayak itu menggambarkan bahwa film itu ini gitu ya, sangat menarik dan
Dan sekarang film itu bisa ditonton di Netflix. Jadi Oh gitu. kalau teman-teman mau lihat itu film yang mempengaruhi hidup saya tuh bisa dilihat di Netflix. Black and White 16mm, just gotta have it. Oke. Thank you Mas Riri. Silakan Gina untuk menutup perbincangan kita hari ini. What a pressure. Oke. Mungkin ada momen kali dia. Mungkin kalau misalnya film tuh yang bener-bener membuat gue jadi cinta sama film dan mulai membaca ada yang namanya behind the scene, itu tuh adalah film Jurassic Park. Oh ya, yang pertama. Zaman Laserdisc. Gue nonton bioskop, terus gue tuh impress banget umur 10 tahun, dan gue pikir tuh pada waktu itu gila nih ya, dinosaurus tuh masih ada, dan gue besok mau jadi arkeolog gitu, sampai berapa tahun sampai ternyata nggak ada gitu. Tapi setelah itu gue jadi kayak membuka banyak di pintu buat gue gitu. Masa gimana dalam sebuah film kita tuh bisa ngelihat keajaiban storytelling, kita bisa belajar sains, kita bisa nge-push sesuatu yang dari gimana cara lo bangunin dinosaurus lagi, tapi kemudian tuh lo pikirin caranya gimana ada dan orang percaya. Itu sih yang membuat gue amazed. Nah, tapi di saat gue lagi, gue bingung nih mau bikin film apa lagi, atau gue worth it nggak ya sebenarnya jadi filmmaker terus gitu. Ada satu momen yang sama bokap gue sih. Jadi ini tuh filmnya mungkin film pop biasa gitu, tapi sebenarnya gak pop juga sih. Itu juga Good Son. Jadi Macaulay Culkin habis bikin Home Alone, dia mainlah ke film drama di mana dia jadi anak jahat gitu. Gue diajak sama bokap gue nonton di Taman Ismail Marzuki Midnight. Nggak bener banget sih bokap gue, karena ternyata tuh sebenarnya buat 17 tahun ke atas. Dan ini spoiler alert, jadi adegannya itu ada di akhir karena dia anak jahat, dia berusaha melukai si sepupunya Elijah Wood gitu, dan akhirnya ibunya harus milih antara si anak kandungnya atau anak tirinya, ada keponakannya gitu, dan akhirnya dia memilih untuk di sebuah jurang gitu tuh dia memilih untuk melepaskan anak kandungnya karena dia, dan menurut gue tuh kayak kok bisa ya kayak gitu. Dan gue ingat momen dimana gue terlibat pembicaraan sama bokap gue kebaikan dan apakah mungkin bokap gue ngelepas gue kalau gue berbuat jahat gitu ya. Percakapan yang di parkiran Taman Ismail Marzuki, gue pegangan tangan tengah malam, dan gue selalu ingat momen itu gitu. Nah, tapi itu sih di momen itu yang membuat gue untuk selalu berani untuk bercerita dan bikin film apapun kemungkinan resiko untuk gagalnya. Karena suara lo tuh penting gitu, your voice is matter, dan seandainya pun itu tuh kayak nggak dapet Rotten Tomatoes, nggak dapet 98%, nggak dapet Oscar, tapi akan ada sebuah momen dalam cerita lo yang mungkin tuh ngasih makna ke orang lain gitu, ke hubungan sama orang lain. Dan itu sih, itu kenapa menurut gue bikin film bercerita itu tuh pantas gue perjuangkan dan gue jadikan jalan hidup gue, karena ya usaha baik gue itu tuh mungkin akan membuat satu momen tengah malam seorang ayah sama anak perempuan yang paling bungsu gitu, beda 40 tahun, punya kenangan yang gue nggak bakal lupa sampai saat ini gitu sih. Oh, that is cinema berarti ya, yang bisa bikin bapak sama anak gandengan tangan dan diskusi soal problem etika. Dan abis itu gue jadi anak baik aja daripada gue dibuang jurang. Oke, this is so interesting, menarik banget pembahasannya hari ini. I learned a lot. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih buat teman-teman sutradara yang sudah memberikan waktu dan juga thoughts dan sharing semua pikiran dan idenya. Ini semua berharga banget buat kita semua yang nonton di sini. Thank you so much. Dan buat para audiens, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di roundtable berikutnya. Terima kasih. Bye. Dadah. Sampai ketemu.